Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari 10 ADP 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah materinya, yaitu teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori di Gujarat itu didukung oleh Snow, Huron, Whitzer, dan B.N.M. Agencu Islam masuk ke Nusantara dari Gujarat, India. Dua bukti mendukung teori ini. Yang pertama, batu nisan Sultan Malik al-Soleh. Yang kedua, Sultan Samudra Pasai, meninggal tahun 1297, yang bercorak Gujarat atau India. Kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Peureula pada tahun 1292. Yang kedua, teori Mekah. Buktinya adalah permukiman orang Islam pada tahun 1674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Bukti lain terkait munculnya Islam sebelum abad ke-12 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur, yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun Barangka atas nama Fatimah binti Maimun Barangka tahun 1082, serta temuan sejumlah makam Islam di Tralaya, wilayah Majapahit. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini dibuktikan oleh adanya upacara Tabo atau upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, di Bengkulu dan Sumatera Barat atau Tabwi. Ya, jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, syaratnya memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peringatan Islam sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit. Yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial atau seperti halnya agama Hindu dan sistem kastanya. Orang Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah serta ekonomi dan sosial, mudah menerima agama Islam. Agama lain. Yang satu, jalur perdagangan. Menurut Tom Pires, sebagian dari para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut dengan Pekojan. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan Islam Nusantara seperti Bon, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Tenak, Tidor, bukan Jawolo, Hitu, dan Delhi selalu berawal dari wilayah pesisir. Yang kedua, jalur perkawinan kaum bangsawan atau Edopati ataupun raja punya dampak lebih lama kelamaan seluruh anggota keluarga istana memeluk Islam. Yang ketiga, saluran pendidikan. Pesantren-pesantren awalnya yang ada pada saat itu diantara sebagai berikut: pesantren Ampel Denta, Surabaya, yang didirikan oleh Sunan Ampel. Contoh, Kiai Ageng Selo menjadi penasehat dan guru Sutawijaya, pendiri Kesultanan Mataram. Syekh Yusuf Al-Makassar menjadi penasehat Ageng Tirta Yasa, Sultan Banten. Yang keempat, saluran ajaran tasawuf. Ajaran keturunan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ajaran yang diperkirakan masuk pada abad ke-12 yang berkembang pesat pada abad ke-11. Ajaran yang dijumpai dalam cerita-cerita hikayat masyarakat setempat. Tokoh-tokoh tasawuf terkenal yaitu Hamzah Pansuri, yang kedua Samsudin As-Sumatrani, yang ketiga Nuruddin Ar-Raniri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Syekh
Senar. Yang ketujuh, Sunan Panggung. Saluran dakwah, ada 9 wali yang menyebarkan agama Islam dengan dakwah. Yang pertama Sunan Gresik, yang kedua Sunan Gunung Jati, yang ketiga Sunan Ampel, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Gorang, yang ketujuh Sunan Kudus, yang ke-8 Sunan Kalijaga, yang ke-9 Sunan Muria, yang ke-9 Sunan Prajat. Kesultanan Samudra Pasai. Lokasi dari sumber sejarah. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang mengadut agama Islam. Letaknya yang di pantai utara Samudra Aceh. Letaknya di pantai utara Sumatera Aceh, dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Mengurah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Soleh. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.